Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Pak Muhammad Burhanuddin, kuasa hukum yang baru dari Barada Eliezer. Tim kuasa hukum ini termasuk yang berani, karena berani mendahului Kapolri, mengumumkan ke publik bahwa penembakan tersebut adalah atas perintah Irjen Pol Sambo. Pertanyaannya Pak, dan memang ini sudah diungkap oleh Pak Menko Polhukam, motivasinya itu adalah hal sensitif yang hanya pantas didengarkan orang dewasa, motivasi pembunuhan tersebut. Karena acara kita ini adalah jam 10 malam, jadi cocok untuk orang dewasa, jadi kami minta penjelasan dari Pak Burhanuddin, apa pengakuan dari Barada E kepada kuasa hukumnya, kenapa akhirnya terjadi penembakan? Apakah benar seperti kata Pak Menko Polhukam, ada hal sensitif yang untuk pantas didengarkan orang dewasa yang selama ini ada spekulasi, ini dugaannya, ini dugaannya bukan tuduhan, dugaan bahwa Nyonya selingkuh dengan ajudan dan bahwa Irjen Pol ada dugaan punya seseorang wanita di luar yang juga polwan. Pasti Bapak sudah dijelaskan oleh kliennya. Tolong agar makin ngetop, tolong jelaskan kira-kira, nggak usah secara detail, cluenya aja. Apa motivasinya? Terkait motif, kalau Barada E menyatakan memang dia nggak mengetahui sama sekali motifnya. Dia tidak mengetahui motifnya? Tidak mengetahui motifnya. Dia bilang begitu? Iya, dia hanya disuruh perintah tembak itu aja ininya. Apa yang sebenarnya yang terjadi untuk disuruh menembak ini, dia nggak tahu sama sekali. Oh, kalau gitu pertanyaan begini, kejadian itu diceritakan enggak? Dia ditembak dalam keadaan diikat di kursi atau bagaimana? Apakah didahului dengan, pasti dia mendengar ada pertengkaran dong. Dia cerita nggak ada pertengkaran, baru kemudian sesudah pertengkaran emosi bahkan disuruh nembak. Karena nggak mungkin tiba-tiba disuruh nembak tanpa ada sebab musabab. Diceritakan nggak sedikit coba ceritakan secara umum aja. Kalau di TKP sih sebenarnya nggak ada pertengkaran Bang ya. Tidak ada pertengkaran di TKP? Tidak ada pertengkaran sama sekali. Jadi? Mungkin yang dicerita itu dari Magelangnya ini mungkin ada masalah gitu. Dan memang yang di statement Pak Mahfud itu mengarah ke sana. Ya. Apa itu? Dari Magelang apa? Ada pertengkaran? Ada apa? Ada apa sehingga bikin Pak Sambo marah? Barada E nggak menyebut masalahnya, cuma katanya Ibu Putri nangis-nangis di sini gitu. Nah, Ibu Putri nangis-nangis dari Magelang gitu. Nangis-nangis di mobil atau di mana? Di rumah situ ya. Di rumah di Magelang. Di Magelang ya. Nangis-nangis. Disaksikan di situ ada Brigadir J sama Barada E. Dia enggak sampaikan secara detailnya Bang, cuma aja gitu. Kemudian pulang saat di TKP ini mereka ini kalau kejadian yang dia ungkap motif di TKP nggak ada sama sekali gitu. Dia dari awal dari sini baru ke TKP. Jadi di TKP itu nggak ada sama sekali motif kejadian? Nggak ada sama sekali. Jadi bahwa dugaan pelecehan seksual itu tidak ada terjadi di TKP? Di TKP tidak ada. Tidak ada, itu pengakuan dia? Di TKP tidak ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, berarti kan emosi. Apakah menurut cerita dia sudah tertembak dulu nggak si almarhum ini, baru kemudian si Barada E disuruh nembak lagi? Ini saya enggak bisa ungkap ke publik Bang ini karena masih pendalaman materi dari penetapan TSK kemarin gitu. Jadi, Oke, maksud saya, apakah sudah tertembak saat itu almarhum, baru kemudian si Barada E disuruh nembak lagi sampai katanya ada nembak dari belakang biar seolah-olah apa ini? Kasih indikasi aja dikit. Kira-kira ini pengakuan dari Barada E apa? belum tertembak belum. Belum tertembak. Jadi? Yang nembak pertama Barada E gitu. Yang nembak Barada E. Oke, yang nembak pertama Barada E. Barada E. Apakah sebelumnya sudah babak belur, sudah terjadi pertengkaran, masa langsung ditembak? Masa langsung tanpa ada suatu ada gosip, ada spekulasi, sudah babak belur katanya, sudah nangis-nangis, sudah ini baru. Apa yang Bapak dengar dari pengakuan Barada? Kalau dari pengakuan Barada sih nggak ada penganiayaan sama sekali. Nggak Tidak ada penganiayaan? Tidak ada sama sekali. Jadi langsung disuruh tembak begitu? Ya. Bapak nanya nggak waktu nangis-nangis di Magelang karena apa?
Baradae enggak sampaikan kalau motif nangisnya gimana Pak? Enggak sampaikan. Bapak nanya enggak? Sudah ditanya, dia Terus? enggak sampaikan, dia enggak tahu motifnya gimana sampai nangis. Gitu. Sebagai ajudan nggak pernah dengar begitu, dia masa dia nggak dengar pertengkaran langsung disuruh nembak, dia nggak bertanya waktu disuruh nembak, ditanya nggak sama Baradae, kenapa saya disuruh nembak gitu? Ya itu aja bahwa dia sebagai bawahan tidak kuasa untuk menolak perintah itu aja. Pak. Sebagai bawahan tidak kuasa untuk menolak perintah. Iya. Coba indikasinya apa kira-kira? Atau hubungan pribadi dengan pihak ketiga atau gimana? Itu aja deh. Baradae enggak ungkapkan itu Bang. Jadi yang analisa Bapak? Kami sebagai tim kuasa hukum mendalami, bertanya. Cuma Terus? untuk konsumsi publik belum bisa kami sampaikan karena kemarin baru TSK yang baru itu kan masih didalami pengembangan ininya Pak. Tapi motifnya Pak, gitu. oke, penafsiran Bapak terhadap pernyataan Menko Polhukam bahwa motivasinya adalah hal sensitif yang hanya pantas dengan orang dewasa, analisa Bapak apa? Iya saya kira arahnya ke sana. Arahnya kemana? Arahnya seperti Pak Menko Polhukam tadi. Begitu. Pak Wahyu, apakah yang selama ini Bapak dengar ada kaitannya dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Menko Polhukam? Tidak pernah. Jadi begini Bang Hutma, Pak Menko yang juga Ketua Komponas itu kan itu dapat informasi dari mana-mana dari kami. Karena dia secara struktural kan Kapolri melapor ke dia. Ya, dan tentu kan beliau juga komunikasi dengan berbagai pihak. Benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menko, saya kira itu beliau yang tahu. Karena kepada kami pun yang disampaikan ke kami bukan soal itu. Arahnya bukan tentang mengenai substansi materi. Substansi materi beliau nggak pernah diskusi dengan, ya diskusi pernah tetapi mengenai substansi nggak pernah sampai kami. Tapi tugas Kompolnas apa dong? Kami, tugas kalian kan mengawasi substansi. Bukan, kami Termasuk mengawasi proses, Iya. tapi kami tidak bisa masuk ke penyidikan. Karena Komponas tidak punya kewenangan menyidik. Dan kami nggak punya kewenangan, memanggil juga nggak punya kewenangan. Kami tidak mengatakan menyidik, tapi kan kalian berwenang bertanya kan? Kami hanya bisa klarifikasi, berbeda dengan... Berwenang klarifikasi. Ya. Pertanyaannya, dengan adanya perkembangan baru, Ya. dengan adanya perkembangan baru bahwa Kapolri menemukan bahwa Irjen Pol yang melakukan penembakan, apakah Kompolnas pernah bertanya? Sebagai Kompolnas masa nggak bertanya motifnya apa? Bapak Menko Polhukam aja berani menyatakan motifnya adalah hal sensitif. Mungkin Pak Menko dapat info dari tempat lain. Bapak tidak mendengar? Bagaimana? Bapak tidak mendengar dan tidak mau bertanya? Bukan tidak mau bertanya. Kenapa tidak bertanya? Ini kan pertanyaan yang sangat vital. Saya kira ini kan persoalan yang dari kami harus menjadi, bukan wewenang kami untuk ke publik. Oke, kalau gitu Bapak tidak berani mengucapkan ke publik atau memang Bapak belum tahu motivasinya? Belum tahu motivasinya. Ya? Belum tahu pasti, belum tahu secara pasti. Ya. Belum. Karena beda Bang, belum tahu dan belum tahu secara pasti. Kalau belum tahu itu kan baru bayang-bayang, tapi kalau secara pasti kita udah yakin. Oke, sekarang kita tanya kepada Pak Hasto. Halo Pak Hasto. Ya, Bang Hotman. Bapak LPSK sudah bicara dengan, sudah ketemu dengan Ibu PC. Ya. Apa pengakuan Ibu PC kepada LPSK? Apalagi Bapak Burhanuddin, kuasa hukum Baradae sudah mengatakan, katanya dari Magelang pun Ibu PC ini sudah nangis-nangis. Apa pengakuannya kepada LPSK? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sampai saat ini LPSK belum bisa minta keterangan apapun dari Ibu PC ini. Jadi kemarin yang terakhir tim kami ke kediaman beliau dan bermaksud minta keterangan karena ini appointment setelah pengacaranya datang ke LPSK bersama psikolog dan menawarkan rekomendasi dari psikolog itu diadopsi saja oleh LPSK. Kami tidak bersedia, kami harus ketemu Ibu PC. Tapi sudah ketemu dengan Ibu PC? Tim kami sudah, tapi tidak ada keterangan apapun yang bisa diberikan oleh Ibu PC. Pertanyaannya, Ibu PC sudah datang ke Makobrimob sebagaimana viral di mana-mana. Apa LPSK tidak tanya kalau ke Makobrimob bisa datang, kenapa ke LPSK tidak mau datang? Itu termasuk ditanyakan, tapi kan tidak ada jawaban. LPSK baru tahu bahwa peristiwanya adalah kekerasan seksual dan tembak-menembak itu. Nah, itu yang sedang kami dalami. Oke, Kepada Ibu PC, jadi sampai hari ini LPSK belum pernah dengar apa motif penembakannya, belum pernah? belum. Oke, kita istirahat dulu dan kembali setelah yang berikut ini.